Oke, kita mulai ya. Kita lanjutin kembali apa yang menjadi topik kita kemarin. Jadi kalau kayaknya sih hari ini nggak bakalan dapat dua sektor deh ya. Jadi kita akan kembali screening saham-saham yang ada di kemarin sampai di mana properti kan. Jadi hari ini kita masuk ke infrastruktur. Jadi di infrastruktur itu cukup banyak ya, cukup banyak. Termasuk yang hari ini ya atau yang kemarin teman-teman mungkin di minggu inilah terutama ya. Apa yang teman-teman lihat kayak CST, Meta, Jekon ya, si Adi mulai 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 ada gerakan ya itu yang akan kita lihat hari ini. Oke. Nah, terus habis itu ada yang mengkhawatirkan mengenai indeks. Indeks itu kan turun satu persen ya, 1% di kemarin. Kemudian hari ini kan hari ini ya, hari kejepit ya. Bukan hari kejepit hari ini, hari Jumat yang kejepit kan. Tetapi hari ini besoknya itu libur, terus hari Jumatnya kejepit ya. Jadi ya memang pergerakan biasanya ya secara psikologi adalah seperti itu ya. Jadi kalau dia turun sekitar 1%, terus habis itu pasar mengandai-andai, oh karena era suku bunga tinggi itu kemungkinan besar akan berlangsung lama. Ya betul memang akan berlangsung lama. Karena apa? Karena target untuk inflasinya kan masih 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 cukup jauh ya, masih setengah setengah lagi untuk diturunkan. Terutama untuk yang di US ya. Kalau di Indonesia sih ya begitu-begitu saja. Ya mungkin yang sedang dikhawatirkan untuk pasar Indonesia itu adalah inflasi pangan ya, inflasi beras. Di mana beras kan naiknya cukup tinggi ya, walaupun itu tetap dikendalikan. Harusnya kalau tidak dikendalikan harusnya lebih mahal ya dari yang sekarang ya. Nah, itu makanya agak-agak susah untuk trading saham-saham beras atau saham-saham yang berhubungan dengan beras ya tanpa eh, dengan mekanisme pasar gitu. Kalau dia dengan mekanisme pasar itu harusnya udah kayak kayak zamannya si batu bara ya di mana dia naiknya tinggi banget gitu kan. Nah, itu kita berharap seperti itu. Cuman ya karena intervensinya kuat sekali. Apalagi beras itu kan adalah makanan pokoknya kita kan. Jadi seakan-akan kalau nggak ada beras, nggak bisa ambil yang tempat lain. Jadi kita nggak belum makan nih kalau belum makan nasi gitu kan katanya kan. Jadi ya ini agak-agak berat untuk pasar Indonesia untuk ditradingkan saham-saham yang berkaitan dengan kebutuhan hidup orang banyak. Ya itu ya. Jadi hari ini kita akan coba bahas sektor dari apa tadi saya bilang infrastruktur ya. Jadi sektor infrastruktur ini kurang lebih tampilan catnya ini yang di IG nggak bisa dibelah ya kayaknya ya Yula. Oke ya, jadi ini tampilan catnya untuk si infrastruktur. Teman-teman bisa lihat. Oke ya, jadi nanti IG kalau kalau seandainya nggak kelihatan belahannya ya, ya kan biasanya ada tampilan cat tuh. Teman-teman nanti bisa ke YouTube ya, nanti saya akan share ke YouTube kok. Oke, nah teman-teman kalau lihat dari IG, dari IG lagi, dari catnya untuk infrastruktur, teman-teman bisa lihat ya, dia habis ngebreak area set satu. Ya, area set satu. Jadi kalau lihat dari cat dari infrastruktur itu di 890 itu kan adalah resisten dari trend sebelumnya. Ya, jadi habis itu dia break. Nah, jadi ada peluang sih sebenarnya dia masih akan ngebest di atas ini ya di atas 890, jadi mungkin dia akan bikin kotak ya, ini yang kita lihat ya, sehingga untuk sektor ini mungkin sudah mulai ada sinyal-sinyal terjadinya pergerakan dimulai dari konstruksi ya. Ini konstruksi juga kemarin kan trennya itu karena em, apa itu namanya peletakan batu pertama, tapi ini bukan sih. Ini adalah pemancangan pertama ya, pancangan pertama untuk pembangunan hotel Nusantara, kemudian rumah sakit apalagi ya kemarin ya yang dipancang itu ya. Kemudian nanti akan ada pemancangan yang kedua itu di bulan November. Nah, yang bulan November ini apa saja yang akan dibangun kita nggak tahu. Nah, ini kebetulan ini adalah yang swasta ya. Kalau yang pemerintah punya ya pasti dia membangun yang sudah ada ya, proyek-proyek yang sudah ada ke istana, kemudian rumah menteri ya, terus habis itu ada beberapa kementerian yang lain ya. Dan yang pasti akan dikebut itu adalah lapangan upacara ya. Karena itu akan dipakai di 17 Agustus 2024. Itu pasti akan dikejar. Nah, kebetulan yang bangun lapangan, kan lapangan sih harusnya cukup gampang ya untuk dibangun ya.
itu adalah si adikarya lagi ya. Oke, nah kalau untuk sektor infrastruktur kita lihat ya ada apa saja di dalam situ, mana infrastruktur. Nah ini, jadi sahamnya total total saham di infrastruktur itu ada 65 ya 65 saham. Nah, dari 65 saham itu sebagian besar terdiri dari apa? Yang pertama itu adalah konstruksi. Ya, konstruksi. Jadi konstruksi itu berkaitan dengan ya kontraktornya, yang apa subkonnya dan sebagainya itu konstruksi pertama. Jadi kalau teman-teman masih berpikir bahwa konstruksi itu masih ada di properti sudah enggak. Ya, sudah pas apa namanya? Pas masuk ke periode pembagian namanya Jessica ya atau apa gitu ya. Ya sektor-sektor yang baru, nah itu udah konstruksi sudah masuk ke infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah telekomunikasi itu ada di infrastruktur. Terus yang ketiga itu adalah jalan-jalan tol ya. Jalan-jalan tol. Itu adalah di infrastruktur ya. Itu yang teman-teman lihat. Jadi kalau lihat dari katalis yang ada, katalis sekarang lagi kuat-kuatnya di konstruksi. Lagi kuat-kuatnya di konstruksi. Nah, apakah ini katalis itu bisa cukup tahan sampai nanti ke window dressing atau tidak? Nah, kita lihat perkembangan dari IKN. IKN itu adalah sekarang pusat apa ya perusahaan-perusahaan konstruksi lah. Ya, itu yang sedang diperebutkan. Nah, jadi apa yang teman-teman lihat? Kalau konstruksi, kita lihat ada beberapa saham yang kita perhatikan. Kalau dari BUMN yang kita perhatikan kan adalah Adikarya sama PTPP, ya. Adikarya dan PTPP. Nah, terus PTPP sekarang dibebani kemungkinan besar akan dimergerkan, ya, dimergerkan Wika ke dalamnya. Nah, jadi kalau ini Wika, jadi teman-teman bisa lihat lah ya, maksudnya gini, bahasa sederhananya gini. Tadinya gue adalah saham sehat gitu ya, saham sehat PTPP ya, you know lah PTPP seperti apa. Dia cukup sehat. Nah, kemudian ditebengin oleh sebuah saham yang dalam tanda petik tidak sehat, ya, tidak sehat. Jadi keadaan kesehatannya gimana? Apakah sanggup dia ditebengin oleh yang nggak sehat ini? Ya, jangan sampai nanti ketepak gitu, ketepak penyakit dan yang tidak sehat. Nah, oleh sebab itu, karena ada katalis ini, kita hindari PTPP. Nah, gampang kan ya? Kita lihat story-nya. Nah, kalau misalnya jadi merger, ya sudah kita udah hindarin duluan. Jadi nggak sampai nanti naik, kemudian jadi di merger. Nah, kan pasti pasar akan ada ini kan, ada reaksi kan? Kenapa? Karena ini tadinya sehat, terus dimasuki oleh apa mungkin ya kita bilang apa ya teman yang tidak sehat. Nah, takutnya dia tidak sehat gitu daripada kita berspekulasi di situ, mendingan kita cari yang sehat saja ya. Nah, jadi kalau dari BUMN akhirnya kita melihat ke Adikarya saja. Ya jauh lebih gampang lah. Jadi akhirnya kan ke sortir. Jadi akhirnya udah kita ambil Adikarya. Kenapa ambil Adikarya? Story-nya jelas juga ya, RLT dia udah jadi ya, udah jadi berarti kan sebenarnya ada potensi untuk penerimaan dana itu sekitar 1 T lebih. Saya nggak tahu sampai di mana nih sekarang. Nah, harusnya dokumen selesai, peresmian kelar, dia udah dapat dana kan. Nah, ini kita tunggu dananya. Dananya cair ini sebenarnya udah cukup lumayan untuk Adikarya. Kemudian proyek MRT ya, proyek MRT yang dari Hotel Indonesia menuju ke kota itu dia dapat bagian tuh, bagian yang sepotong kemana teman-teman cek aja ya. Nah, itu juga 2024 sampai 2028 targetnya kan jadi. Ya, 2024 kalau nggak tahu jadi apa enggak, tapi sampai 2028 itu kemungkinan besar jadi. Ya, jadi ini dia ada proyek di situ. Kemudian ada proyek LRT yang di Manila, itu dia udah jadi pemenang bareng sama PTPP kan. Nah, jadi ya karena PTPP story-nya ada sesuatu ya sudah kita nggak ambil itu, kita ambil Adikarya. Kemudian LRT yang di Bali, ya LRT yang di Bali. Nah ini LRT agak unik yang di Bali karena kan dia nggak bisa dibangun di atas tuh. Nah sekarang lagi mau dibangun di bawah, bangun di bawah. Tetapi kalau dihitung-hitung kan biayanya gede. Jadi daripada bikin LRT, mendingan sekalian bikin MRT, bener nggak? Cuman apakah bisa MRT di Bali ya? Ya, nah, tapi kalau ini jadi ya salah satu yang mungkin bisa jadi pemenang untuk proyek ini adalah si Adikarya. Karena dia cukup berkompeten untuk saat ini ternyata ya. Dari sisi transportasi itu dia cukup berkompeten ya. Kemudian kalau teman-teman lihat Adikarya lagi, ya ini saya ngomongin Adikarya agak banyak nih. Ya, dia ada proyek di IKN juga.
proyek IKN-nya lumayan banyak lah untuk Adikarya. Termasuk kalau tidak salah lapangan bola itu Adikarya yang menang. Ya, lapangan bola. Jadi dia bikin berapa lapangan bola tuh ya. Sama kalau lapangan upacaranya kalau nggak salah yang menang WSKT ya. Tapi lapangan bola ya harusnya sih cukup gampang lah ya membangun lapangan bola kan. Maksudnya ya ini proyek harusnya cepat gitu kan. Kemudian kemarin dia ada proyek cepat sekali. em, Proyek yang berkaitan dengan olahraga itu cepat banget. Ya itu harusnya udah dapat duit juga. Ya kan? Nah, ini makanya jadi ini yang sedang dicoba diituin. Kita lihat kenapa story di Adikarya itu cukup besar ya, story di Adikarya cukup besar. Nah, ini yang habis itu yang di Bali ya, armada kendaraan sewa. Tapi iya, tapi itu tetap tetap mesti jalan sih, karena yang kita lihat di Bali itu ya pokoknya transportasi paling jelek lah. Ya, yang bus itu sebenarnya udah cukup enak tuh. Itu benar-benar udah enak bus itu. Karena yang kita tahu kan dulu kalau ke Bali itu mau nggak mau harus rental kalau nggak taksi. Ya itu biayanya gede banget. Ya, dengan adanya bus, ya bus bus itu aja sebenarnya udah cukup lumayan. Cuman dia nggak bisa pergi ke daerah Bali Timur ya. Kayak nggak mungkin nggak ada bus ke Amet. Mungkin permintaannya juga nggak ada kali ya. Daerah situ nggak ada. Paling cuman antara Kute, Nusa Dua dan Ubud ya. Ya itu rute bus apa sih namanya itu? Yang dulu busnya namanya kura-kura, sekarang nggak tahu jadi bus apa ya. Ya, nggak pernah naik soalnya. Ya itu untuk si Adikarya. Nah, kemudian teman-teman kalau lihat ACST, kemudian lihat Meta, ini kenapa kita pilih pilih dua ini ya. Meta mungkin tidak terlalu banyak kita bahas, tetapi yang kita lebih banyak bahas itu adalah ACST ya. Kenapa kita pilih ACST dibandingkan dengan masih banyak kok saham-saham yang lain gitu ya. Kenapa lu ambil yang ACST? ACST satu ya, ini adalah anaknya si UNTR. Ini anaknya lu ya, anaknya UNTR ya, sekedar teman-teman tahu. Nah, UNTR itu anaknya si Astra International, berarti ACST ini sendiri adalah cucunya, ya, cucunya si Astra International. Jadi dengan kata lain, Astra International ada namanya Astra Tol saat ini. Betul nggak? Astra Tol. Jadi kalau teman-teman lihat dari Jakarta, dari Cikampek menuju yang Cirebon itu loh, Cipali, itu punya Astra Tol. Ya, nah sekarang lagi dibetulkan. Ya, kalau teman-teman lewat pasti teman-teman bisa lihat lah itu ada ACST. Ya, pertanyaannya, lu kalau bapaknya gitu ya, anaknya anaknya bergerak di bidang itu, lu kira-kira milih siapa? Ya, pasti kebagian lah. Ya, kemudian dari Tangerang menuju ke Merak itu punya Astra Tol. Itu punya Astra Tol, oke? Nah, kalau lu lewat itu juga lagi dibetulkan, lagi ada pelebaran jalan untuk yang Tangerang Merak itu lagi pelebaran. Nah, teman-teman cek deh, yang bikin siapa? Itu ada ACST-nya. Betul nggak? Ya. Nah, itu dia sedang mendapatkan proyek lumayan. Kemudian kalau saya tidak salah lagi, dia dapat kontrak untuk beberapa tempat lagi di tempat lain. ACST ya. Nah, dengan kata lain, tadinya kan sebenarnya sebelum diambil alih UNTR itu cukup bobrok kan? Ya, dan itu secara teknikal dia udah tenggelam udah lama banget, udah di bawah sekali kalau teman-teman lihat ACST. Adikarya nggak perlu kita bahas teknikalnya lah ya. Ya, nih, teman-teman lihat ya. Oh, sudah nggak ada ya? Berarti sudah selesai kali, Pak. Ya. Nah, teman-teman lihat ya. Ini ACST. Dia sudah tiarap tuh berapa lama? Dari ini kan yang sejak diambil alih itu di 2020, kemudian sempat naik karena ambil alih kan. Kemudian habis itu dia mulai tenggelam kembali dan ini ya teman-teman mungkin kalau saya nggak tahu teman-teman ngambilnya di mana ya. Terakhir saya ngambilnya di sekitar 128 ya 128 ya di sini adalah sempat ngambil ya kemudian sempat buang juga ya. Tapi yang 128 ini itu akhirnya ngebum kan, boom ke atas nih. Nah, kalau teman-teman tanya, kan jualan nggak? Ya, kalau saya buat swing saja, karena apa? Karena dia tegak lurus. Ya, karena dia tegak lurus, oleh sebab itu saya memanfaatkan sentimen ini untuk jualan. Ya, untuk jualan. Kenapa saya jualan? Satu, karena ini ada plafonnya. Ini ada plafonnya. Ya, ini ada plafon.
Jadi kemungkinan dia masih akan ada koreksi. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti biasanya pasti di sini akan kelihatan kok yang sellernya itu nongol lagi nggak, yang jual nongol lagi nggak. Ya kalau dia jual nongol lagi, ini kan kopong-kopong masih lumayan tuh. Ya masih lumayan banyak. Jadi itu ada potensi untuk ditutupin walaupun tidak dalam waktu dekat. Ya walaupun tidak dalam waktu dekat. Ingat tuh ya. Ini mungkin kejadian sama kayak Tekim lah. Tekim juga teman-teman kenapa kita jualan karena dia tegak lurus. Ya. Nah, ini yang teman-teman lihat. Jadi kalau dia berhenti di plafon, ini pilihannya ada dua ya. Apalagi kalau teman-teman udah jualan ya. Pilihannya kita ada dua untuk masuk lagi. Satu adalah dia membentuk base, ya dia sideways dulu di sekitar area resisten itu kurang lebih ada ini kita ambil yang shadow-nya paling tinggi ya di sekitar 230 ya ini area resisten. Jadi kalau saya bikin kotak di area resistennya dari shadow sampai ke titik close-nya itu kurang lebih di 222 sampai 232 ya itu adalah area resistennya ya. Nah, karena dia ada potensi resisten, pasti ada pergerakan menuju ke arah jenuh-jenuh beli. Ya, jenuh beli artinya potensi untuk koreksinya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi untuk meneruskan tren. Ya, walaupun ini bisa aja salah, bisa aja katalisnya sangat kuat sehingga itu terus didorong sampai ke atas. Sangat mungkin ya. Kenapa? Karena story-nya si ACST sendiri itu harusnya memang sudah tidak dihargai dengan harga segini. Oke, ya kenapa? Teman-teman coba bayangkan ya, UNTR itu sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan akuisisi. Benar nggak? Diakuisisi tambang nikel apa gitu kan. Kemudian kemarin sempat akuisisi panas bumi kalau tidak salah UNTR. Ya teman-teman cek deh ya. Dia sedang sibuk-sibuk melakukan akuisisi terus. Ini si UNTR. Jadi punya dana lagi gede-gedenya. Dana dari kenaikan harga emas kemarin. Dia kan punya tambang emas juga kan. Dana yang dari hasil batu bara. Dia juga punya tambang batu bara kan. Ya. Kemudian dana hasil nikel. Ya nikel saya nggak tahu waktu nikel lagi tinggi-tingginya dia sudah punya atau belum. Ya tetapi dia punya juga tambang nikel. Ya, kemudian kalau nggak salah terakhir dia akuisisi tambang apa lagi? Ada beberapa yang diakuisisi dan ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh si UNTR. Nah, apa sih hubungannya sama ACST? Ini kan kontraktornya. Sangat mungkin kalau nanti ada mungkin pembangunan apa pada tambang-tambang itu, ini kontraktornya yang sangat-sangat mungkin ditunjukkan. Ya, jadi kalau ngelihat dari laporan keuangan, ya dilihat dari sisi turnaround untuk ACST, ini pasti gampang banget. Mudah sekali untuk ACST melakukan turnaround. Dari rugi kan udah mulai untung kan di ACST kan. Ya bisa jadi nanti akan lebih untung lagi. Karena proyek-proyek yang dia dapat cukup mudah. Yang didapat dari si bapaknya nih. Bapak dan kakek-kakeknya nih. Ya perusahaan-perusahaan bapaknya sama perusahaan-perusahaan kakeknya. Ya itu dapat kayak gitu. Jadi kalau lu lihat dari long term perspektif untuk long termnya, ACST lu nggak usah jual juga nggak masalah. Kayak lu nggak usah jual juga nggak masalah. Cuman kebiasaan. Kalau kita lihat momentum yang besar ini, kita mau memanfaatkan momentum itu untuk sell on strength. Ya sell on strength gitu aja. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa sudahlah itu nggak masalah kok, gitu kan, nanti kalau dia turun lagi kok tinggal nambah, wis udah. Kalau perspektif teman-teman lihat dari long term, ya sudah tinggal hold aja daripada pusing kan, keluar masuk terus kan, nanti dia balik lagi ke 120 ya gue ambil lagi aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa swing di situ ya silakan teman-teman. Kalau misalnya mau swing lo ya udah tinggal ikutin aja swing tinggal ikutin trading plan masing-masing ya. Nah habis itu kalau adikarya, nah ini dia adikarya begini. Ya pergerakannya, kita sebenarnya cuma tinggal tunggu adikarya untuk nge-break daerah sini. Kan dia udah kemarin udah naik lagi ke 500 kan. Nah kita mau tunggu adikarya itu nge-break 525. Begitu dia nge-break 525 dan dia stay di atas, udah apa namanya? Udah sebuah sinyal untuk kelanjutan trennya juga. Ya, ini kalau misalnya 525, kalau saya panjang ke belakang, teman-teman akan lihat bahwa ini sama seperti
tadi pertama adalah ACST ya. Yang itu yang sudah break stage 1. Bukan sektornya. Ya, bukan di ACST-nya. Sektor dari si infrastrukturnya sudah ngebreak stage 1 kan. Nah, jadi yang teman-teman tinggal tunggu itu adalah di area 525, 525. Jadi kalau dia break itu sebenarnya dia udah meninggalkan stage 1. Jadi wilayah akumulasinya udah selesai dia. Wilayah akumulasinya. Jadi nanti dia akan ada reakumulasi lagi di atas. Ya, di atas 525. Nah, ini yang sedang kita tunggu. Kira-kira berapa lama dia akan reakumulasi. Tapi kalau teman-teman lihat dari pergerakannya, ini pergerakan yang saya suka ya. Karena apa? Karena kalau kita hold untuk pergerakan saham yang 45 derajat, pergerakannya jadi nggak tegak lurus begitu, itu akan cenderung kita bisa hold dengan santai. Ya, ini ya kita bisa hold dengan santai. Jadi yang kita mau lihat nanti adikarya 525. Jadi kalau sekarang gue bisa masuk nggak? Jelas masih bisa. Ya, yang penting adalah lu lakukan cicilan, tapi story-nya jangan lupa diikutin. Katalisnya jangan lupa diikutin. Ya, bisa aja tiba-tiba ini petinggi ditangkap karena korupsi, ya ini nggak becus, itu nggak becus, ya atau ya mungkin nanti RLT-nya tiba-tiba salah satu tiangnya robo, ya itu bisa saja terjadi kan, itu namanya force major kan, kita nggak tahu loh ya, saya bukan nyumpain ya. Oke, itu sebagai contoh aja, bisa aja katalis-katalis negatif itu nongol, ya. Nah, tetapi selama nggak ada apa-apa, story-nya masih fine-fine aja, ya sudah teman-teman tinggal ikutin saja pergerakannya, gitu, ya. Kemudian yang Meta udah jelas, itu udah tegak lurus juga Meta. Ya, mana Meta? Nah, ini Meta. Nih ya. Ini kan sama kurang lebih seperti ICST kan. Jadi ya kesempatan buat kita jualan. Nah, jualan di mana? Ini adalah plafonnya nih. Di 250. Ya, 250 ya. Kalau lu ambil di daerah 120, 110 ya. Ini 220, ini udah jelas. Ini sudah beggar juga kalau lu bisa jual di 250. Ya, itu beggar dalam waktu 2-3, nggak sampai seminggu. Ya, tapi ini jelas udah rawan koreksi juga. Ya, rawan koreksi. Jadi kalau teman-teman lihat RSI-nya juga udah cukup tinggi kan. Jadi ini ada potensi koreksi terjadi. Nah, kalau dia nggak koreksi, misalnya katalisnya masih cukup kuat, dia pasti akan ngebes. Ya, minimal di situ nanti dia bikin pattern apa ya, atau kotak ya. Tujuannya apa ya? Untuk menghilangkan jenuh-jenuhan itu loh, jenuh belinya. Ya, selamat malam Bu. Oke, ya kemudian apa teman-teman kalau lihat dari konstruksi lagi ada namanya Jekon. Jekon ini BUMD ya. Jadi ini anak perusahaannya si Jaya. Ini salah satu saham yang juga sudah pernah kita bahas. Ini secara kejutan dia berhasil memenangkan salah satu proyek di IKN kan. Ya, itu yang dulu tuh. Yang zaman di sini nih, ya zaman di sini ini Jekon ya, sehingga nongol tuh menjadi pembicaraan ya, menjadi pembicaraan. Jadi apa yang teman-teman lihat di sini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama yang teman-teman lakukan pada ACST atau Meta ya, karena kan ini dia mulai tegak lurus, nah kalau teman-teman lihat dari plafonnya si Jekon itu kurang lebih dari sini di berapa 145. Jadi ya kalau dia udah tegak lurus, tapi ini koreksinya sih lumayan dalam ya. Cuman ya tetap aja ini masih kondisinya setelah koreksi kemudian masih ditarik. Ini jauh lebih baik ya, teknikalnya jauh lebih baik dibandingkan dengan ACST dan Meta. Ya kalau dia nggak koreksi, saya masih cukup wajar ya. Ya karena apa, dia koreksi nutupin gapnya itu udah cukup kecil ya. Ya walaupun areanya saat ini tetap dalam keadaan jenuh beli ya, jenuh beli. Jadi masih rawan koreksi. Jadi teman-teman masih bisa lihat sampai ke 145-an. Ya, tapi nggak usah pas-pas banget ya. Kalau seandainya mau jualan ya, itu nggak usah pas-pas banget ya. Jadi ya paling ya lu kalau udah beli di daerah-daerah bawah di 100-an gitu ya. Ini aja udah 50% kok. Gitu ya. Jadi ya ACST, Meta, Jekon kalau teman-teman tanya saya akan cenderung jualan dulu. Ya kenapa? Karena pergerakannya udah cukup tegak lurus. Tapi kalau adikarya, lu punya barang ya sudah tinggal hold aja. Karena pergerakannya tidak ngapa-ngapain.
Ya, jadi kalau teman-teman kok yang ini gua jualan, yang itu gua nggak jualan, ya itu pergerakannya. Jadi kalau pergerakannya momentumnya terlalu besar untuk naiknya, nah momentum turunnya juga akan besar. Ini kayak teman-teman bola bekel tahu ya, bola bekel ya, itu bola karet itu loh, yang kalau lu lempar itu bisa mantul-mantul itu. Ya, ini sama aja teman-teman kalau misalnya ngelihat bola bekel, lu buang ya atau mungkin lu lempar ke tanah dengan kenceng, dia mantulnya gimana? Mantulnya juga akan kenceng. Begitu dia kena plafon, kondisinya masih kenceng kan? Ya, kenceng naik. Dia mantulnya juga akan kenceng turun. Gitu ya. Nah, kalau kalau misalnya ya gimana cara kita tahu momentumnya hilang ya? Momentumnya akan hilang, teman-teman lihat bola bekelnya itu sendiri. Ya, bola bekelnya kalau dia momentumnya hilang, ya, momentumnya hilang. Berarti dia pada saat mantul dari lantai, dia naik ke atas kan? Ya, naik ke atas. Nah, kalau dia sampai ke plafon, kalau dia sampai ke plafon tidak dalam keadaan kencang, biasanya dia akan disertai oleh pergerakan yang mulai pelan tuh ke atas, ya, pelan ke atas. Nah, kalau dia pelan ke atas, potensi untuk koreksi juga udah gede. Jadi awalnya pas mantul itu momentum gede, ya, tetapi mendekati plafon itu tiba-tiba momentumnya hilang, tenaganya hilang. Nah, kemungkinan besar itu tidak sampai ke plafon udah turun. Ya, tetapi bisa juga peluang yang kedua adalah dia mantul dengan kenceng, momentum tinggi sekali naik ya, kemudian plafonnya dijebol sama dia. Nah, setelah jebol gimana? Pasti akan ada, dia akan hilang momentum kan? Ya, kenapa? Karena dia tenaga buat ngejebolin plafon itu kan cukup kenceng ya. Ya, nah itu mungkin dia kehabisan tenaga. Kemudian setelahnya dia akan turun ke lantai satu nggak? Pasti tidak. Kenapa? Karena itu akan tertahan di plafon lantai dua. Nah, plafon lantai dua itu akan jadi support. Nah, ini yang kita mau tunggu. Ya, dia akan seperti apa? Kalau kita lihat saat ini, kecenderungan yang ada adalah dia mentok, dia turun dulu. Ya, dia mentok turun dulu. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat deh katalis yang ada. Katalis konstruksi apa sih? Ya, apakah cukup dengan konstruksi IKN ya cuman karena apa ya, karena ada ini ya, ada groundbreaking untuk Hotel Nusantara terus habis itu mereka naik itu. Ya, apakah itu cukup? Ya, pasti enggak kan? Ya, pasti itu harus disertai oleh proyek-proyek selanjutnya yang terus numpuk gitu. Nah, ini kan masalahnya tidak. Ya, ini baru apa euforia karena groundbreaking itu toh. Yang lain ya kita nggak lihat hal yang sama gitu loh. Ya, dan kalau cuma groundbreaking itu kemudian nanti ya November baru ada groundbreaking lagi, ya teman-teman harus ikutin katalisnya. Nah, selama September, Oktober, sama Oktober itu pasti dia akan ngebase atau seenggak-enggaknya wait and see. November jadi nggak groundbreaking lagi, habis itu mungkin baru akan kenaikan lagi. Jadi ya karena itulah makanya kenapa saya ambil keputusan untuk saya jualan. Ya, jualan sekaligus tinggal kita lihat di Oktober. Oktober nanti mungkin akan keluar laporan keuangan Q3. Lihat gimana kan. Kemudian November jadi nggak groundbreaking yang kedua. Kalau jadi groundbreaking yang kedua, mungkin saja. Gitu ya. Nanti mungkin ada kenaikan lagi. Oke. Nah, tapi katalis-katalis ini momentum-momentum ini menunjukkan bahwa di situ ada kekuatan bayarnya. Ya, ada bayarnya di situ. Memang bayarnya sedang menunggu momentum itu kan. Jadi pas momentum itu boom gitu loh. Nah, teman-teman udah tinggal ikutin aja pergerakannya. Ya, habis itu yang tol. Ada satu namanya JSMR. Ya, JSMR teman-teman juga boleh perhatikan walaupun dia udah naik lumayan banyak ya. Karena itulah makanya kita mau tungguin nih. Ini mungkin sekalian sebuah contoh teman-teman JSMR ya. Kita ngeliat kan dia momentum nih. Kalau teman-teman jualan, ini ya lo yang kita mau tunggu ini. Ya, dia ngebase. Ya ngebase. Ngebase-nya di daerah sekitar plafon. Ini ya, dia momentum kan? Dia momentum kan? Nah, kita mau itu sebenarnya adalah ACST, Meta, atau Jcon, itu dia begini. Ya, dia bikin kayak kotak gitu loh. Ya, nah, kotak ini teman-teman lihat ya di RSI. Ini kan sedang menurunkan kan area jenuh belinya itu nanti menjadi jenuh jual gitu loh. Ya, dia itu tujuannya kenapa dia perlu resting. Ya, itu ceritanya untuk ngumpulin lagi tenaga. Ya, kalau teman-teman lihat dari teknikal, dia sedang menurunkan kembali area jenuh beli nanti ke jenuh jual gitu. Nanti akan ada kekuatan untuk naik lagi. Bayarnya nongol lagi gitu loh. Ya, jadi kalau untuk JSMR
saya akan cenderung untuk nunggu nih di daerah 4.000. Ya ini kan daerah 4.000 kan. 4.000 kalau teman-teman lihat itu adalah daerah support resisten yang pernah dia tembus sebelumnya. Nih ya, daerah 4.000. Jadi saya akan cenderung untuk menunggu di daerah situ. Walaupun mungkin bawahnya itu ada kayak daerah Kopong yang lumayan gede ya. Ya, nah apalagi kalau teman-teman lihat historinya siklus untuk si jalan tol itu untuk JSMR mendekati akhir tahun itu cukup ini ada peningkatan terhadap penggunaan tol itu cukup lumayan. Ya, ini yang kita lihat ya. Rata-rata seasonal atau siklus dari si JSMR itu kurang lebih seperti itu. Jadi ya ya moga-moga dia ada koreksi sampai ke sekitar 4.000. Kalau kalau memungkinkan itu sampai ke sekitar 3.700 ya. Tetapi ya teman-teman ingat selalu ingat ya, dia turun dia retest itu harus dengan momentum kecil, volume kecil. Ya, momentum kecil, volume kecil. Itu yang lu mau tunggu. Tapi kalau nanti dia tiba-tiba momentumnya gede, nah itu jangan. Itu namanya nangkap pisau jatuh. Oke, ya saya agak cepat. Nah, ini ada satu saham sebenarnya yang juga boleh teman-teman tungguin. Ini waktu di IPO sebenarnya saya udah cukup suka. Ya, ini kenapa saya suka? Karena ini saham sejak berdiri sampai di IPO segala macam itu nggak pernah rugi. Saham ini. Ya, saham ini namanya BDKR, Berdikari Pondasi Perkasa. Saya nggak tahu bagaimana cara dia ngelolanya, tapi sejak berdiri sampai hari ini dia nggak pernah rugi. Nah, keren banget kan saham ini kan? Ya, cuman karena dia saham baru IPO dan saya apa? Ini lepas dari pantauan saya sih sebenarnya ya. Waktu itu saya udah sempat lihat dia waktu dia ngebest gini. Nih ya, daerah-daerah situ, daerah sekitar 300-an, berapa nih? 300, ya benar ya. Sampai ke 300 itu saya nggak ambil lagi. Ya, ini udah lepas. Kenapa? Karena kalau dia baru IPO, ini agak susah untuk kita menganalisa kan. Ya, nah sampai akhirnya dia ngebreak, kemudian terakhir saya lihat dia udah di atas ini, udah di atas 500. Nah, apa yang teman-teman lihat? Kalau memang teman-teman merasa saham ini benar seperti yang saya rasakan, cukup bagus, maka saya mau tungguin saham ini kurang lebih ke daerah sekitar ini. Di daerah sekitar 410 sampai 430 BDKR. Ya, BDKR. Saya nggak tahu resepnya apa, tapi saham ini sejak berdiri sampai hari ini tidak pernah rugi. Ngeri ya? Ya, selalu laba. Selalu laba. Dan ini di IPO. Ya, ini IPO. Jadi kalau lu lihat dia IPO, kan banyak saham-saham yang IPO-nya itu dipoles ya. Dipoles ya, diapain gitu kan. Tetapi ini saham sejak berdiri sampai hari ini, itu nggak pernah rugi. Nah, itu agak-agak membingungkan sih ya. Ya, bagaimana caranya, sifat kehati-hatiannya itu luar biasa banget. Nah, ini boleh teman-teman perhatikan mungkin sebagai salah satu saham yang kalau konstruksinya terus membaik, saya nggak tahu nanti 2024 seperti apa, ya, tetapi kalau dia bisa lingkungannya, terus habis itu keadaannya terus kondusif, ya, ini salah satu saham yang boleh teman-teman perhatikan, apalagi harganya masih 500-an gitu. Ya, ini BDKR, ya, BDKR. Nah, saham-saham lain saya terusin nggak? Ya, saham-saham lain yang paling berkaitan dengan telekomunikasi ya. Telekomunikasi yang kita lihat yang paling Excel. Ya, Excel masih cukup bagus. Ya, ini untuk si Excelnya ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini sekarang dalam kondisi di mana dia ngebase. Ya, dia ngebase di situ. Ini kan adalah daerah supply demand sih ya, atau resistennya juga bisa teman-teman sebut 2.200 sampai 2.400. Ya, dia kalau bisa bertahan di situ itu sebenarnya udah cukup oke banget untuk Excel ya. Nih, teman-teman tinggal saya kasih ini. Nah, jadi kalau saya kasih trendline di situ, teman-teman bisa lihat ya daerah kalau dia bisa ngebreak 2.400, 2.000 berapa nih? 2.400-an ya, 2.450 sampai 2.500 kalau dia bisa ngebreak, itu teman-teman udah bisa mulai perhatikan si Excel lagi. Ya, hanya ada potensi untuk melanjutin trend. Ya, kemudian kemarin kan dia habis jual itu lagi menara ke MTEL kan, ya. Nah,
Tapi untuk telekomunikasi, saya ingatkan dari saat ini ya, ada potensi ancaman dari Starlink. Starlink itu bukan itu ya, yang Starbucks keliling ya. Ini Starlink beneran punya si Elon Musk ya. Nah, itu ada potensi adanya ancaman dari si Starlink ya. Nah, ancaman seperti apa? Ehm, Mungkin dari hal komunikasinya ya. Jadi Starlink ini otomatis kalau saya tidak salah karena dia pakai satelit itu infrastrukturnya nggak perlu seribet bikin menara lah dan lain sebagainya. Jadi harus sewa ini, sewa itu, sewa ini, nggak usah. Ya kenapa? Karena dia satelit, jadi tinggal nembak aja ke satelit. Nah, kalau satelit berarti kan dia sebenarnya cuma butuh beberapa apa itu namanya receiver ya, ya receiver untuk dipancarkan ya. Dia nggak butuh sampai kayak kabel optik. Kabel optik kan benar-benar lu harus tarik segala macam kan? Ya apa bawah laut lah segala macam. Nah itu adalah ancaman dari beberapa lah ya ke MTEL kan fiber optik, kemudian Friends juga sedang gencar-gencarnya untuk fiber optik. Nah tahu-taunya Starlink datang. Nah ini yang sedang dianalisa oleh pasar juga ya, kita nanti analisa juga ya seberapa kuat si Starlink ini menjadi ancaman dari telekomunikasi yang ada. Ya, nah jadi bagus fiber optik atau bagus langsung satelit. Ya ini juga saya penasaran sih. Kabarnya kan katanya satelit cukup bagus ya, tetapi nggak tahan cuaca juga. Nah ini gimana nih? Ya saya belum dapat yang melakukan analisa untuk hal ini. Tapi ini adalah ancaman cukup nyata untuk telekomunikasi. Apakah karena itu ya MTEL turun ya MTEL turun dengan posisi tegak lurus juga si MTEL. Ya ini ya walaupun mungkin ada pantulan-pantulan ini cuman apa karena dia udah mau mendekati area jenuh jenuh jual aja. Ya apakah dia udah mulai ada pantulan di situ? Tapi saya cenderung adalah ngelihat ini ancaman itu harus dijawab dulu. Ya karena itulah teman-teman research antara Starlink sama fiber optik itu mana yang bagus. Ya, mana yang bagus. Kemudian ancamannya seberapa besar untuk ininya untuk si telekomunikasinya. Ya, nah ini kalau kalau saling melengkapi sih sebenarnya nggak masalah, tetapi pergerakan dari harganya itu tidak menunjukkan itu gitu loh. Ya ini harga kayak misalnya MTEL nih, itu tidak menunjukkan seperti itu. Ya kita makanya ya ini teman-teman harus melakukan riset seperti apa yang ancaman itu berapa besar untuk si perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Ya oke ya sekarang kan betul ya fiber optik masih bagus ya. Saya makanya teman-teman coba di research. Kalau betul fiber optik masih bagus, ini harusnya tidak ada penurunan. Berarti mungkin dia berkaitan dengan masalah yang lain. Ini MTEL. Nah, sampai sekarang kita nggak tahu loh MTEL turunnya seperti apa. Kalau lu mau bilang karakternya MTEL memang begitu, karakternya MTEL memang begitu. Tapi kita melihat memang karakter si MTEL-nya itu sudah cukup berubah. Sudah cukup berubah. Penurunan ini kan kenceng ya. Terus habis itu ini kenceng kan. Tapi ini udah jelas penurunannya udah mulai pelan gitu loh. Nah ini habis itu kenceng lagi gitu. Karakternya sendiri sebenarnya udah mulai cukup berubah. Kemudian kalau kita lihat dari potensi income atau laba yang dia bisa dapat itu cukup besar ya dengan dia terus mengakuisisi menara-menara ya dan itu sekarang boleh dibilang dia adalah salah satu owner menara terbesar di Indonesia ngalahin si TWR ya ngalahin TWR ngalahin si Tebik gitu. Ya, nah kemudian kalau teman-teman lihat lagi dari dalamnya, dia ini kan masih anaknya si Telkom kan. Ya, masih anaknya si Telkom. Nah, ini yang perlu kita research gitu ya, seberapa ancaman si Starlink itu benar-benar mengganggu gitu. Ya, ini Starlink itu sebenarnya lagi terkenal karena dipakai oleh Ukraina kan. Ya oleh Ukraina. Tapi yang selama ini yang kita lihat dari Ukraina itu lumayan sih. Ya lumayan maksudnya presisi serangannya segala macam karena dia menggunakan si Starlink itu cukup lumayan. Nah, apakah overclaim juga ya oleh media dengan Starlink ini atau seperti apa? Kedua, dari sisi keamanan nasional sebenarnya Starlink ini cukup berbahaya. Kita bisa lihat waktu
Elon Musk itu mematikan satelitnya saat Ukraina lagi apa ya, lagi diserang atau lagi mau menyerang. Ya dia sampai mohon loh ke Elon Musk untuk nyalain lagi, tapi Elon Musk bilang nggak bisa. Ya nggak tahu kenapa gitu. Nah ini dari sisi itu apakah dikasih masuk seberapa jauh juga ya kita nggak tahu. Tapi ini adalah salah satu ancaman yang mungkin nyata untuk si telekomunikasi ini. Nah, kalau teman-teman lihat dari saham-saham lain kayak Friends ya, ini Friends ini saya masih cukup khawatir itu adalah di kasus korupsinya itu masih cukup gencar ya. Apalagi Mora ini itu jelas-jelas terlibat aktif banget. Kemudian isu mengenai dia akan akuisisi atau merger ke Excel itu juga nanti paling teman-teman akan melihat lagi. Kalau secara teknikal sebenarnya Friends itu udah di area-area yang itulah ya, area-area yang cukup low risk ya di 53 sampai 55. Kalau saya tambahin itu shadow-nya di 52 sampai ke 55. Ya, jadi kalau lihat dari kenaikannya, kemudian dia udah turun kembali. Ya, ini udah di daerah sekitar supportnya lagi. Nah, cuman ya itu balik lagi ke masalah korupsi BTS-nya segala macam itu pasti masih akan diungkit-ungkit ya. Nah, karena itulah makanya teman-teman kalau untuk yang Friends ya teman-teman masih perhatikan dulu ya. Ya masih wait and see dulu bagaimana dia. Cuman ini kalau teknikalnya memang dia ada di support lagi di 51 51 atau 5 berapa sih? 52 sampai 55-nya. Ya untuk Friends. Tapi kalau lu lihat kayaknya ancaman itu lebih gede, ya sudah teman-teman masih bisa ambil Excel. Ya untuk saat ini Excel masih cukup lumayan. Sedangkan Indosat itu kan di atas tuh. Nah, Indosat sendiri kalau kenapa dia naik eh, teman-teman cek sendiri lah ya. Tapi ini udah cukup tinggi kenaikannya. Ya, Indosat itu naik dari berapa tuh? Dari 6.000 sekarang ada hampir di 10.000. Jadi udah cukup tinggi untuk Indosat. Oke. Nah, kemudian di infrastruktur itu ada dua saham yang berhubungan dengan bursa karbon. Satu Arco, satu PN PG PGEO ya PGEO punya Pertamina itu loh, Pertamina Pas Bumi. Ya, nah dua saham ini teman-teman udah nggak bisa ambil dulu karena dia udah sell on news. Ya, karena hari ini kan diresmikan kan untuk yang bursa karbonnya ya. Jadi ini udah sell on news. Ya, ini yang kita lihat udah sell on news. Jadi ya tinggal lihat daerah sini lah. Untuk Arko ya daerah 700 cukup kuat nggak? Tapi turunnya sih udah lumayan kenceng ya. Kemudian PGEO ya Pertamina Geothermal itu juga sama udah mulai sell on news. Ya ini geothermal kalau teman-teman udah ngambil di daerah 925 waktu dia breakout ya udah ini sebenarnya udah sell on news gitu ya. Jadi karena apa bursa karbonnya kan udah mulai. Ya bursa karbonnya udah mulai biasanya udah sell on news. Jadi yang paling kita tunggu adalah si PGEO itu di daerah bawah sini. Ya di daerah 1150 sampai 1250. Nah, ada satu saham sebenarnya kalau teman-teman mau tunggu itu adalah brand ya. BREN yaitu Star Energinya atau energi panas buminya si BRPT. Ya, cuman ini dia baru IPO, ya baru akan IPO. Ya, itu adalah salah satu saham yang mungkin nanti akan jadi salah satu saham yang akan terpengaruh oleh em, bursa karbon. Ya, ini bursa karbon. Karena ini baru IPO kan, itu biasanya pasti akan digoreng lumayan lah. Apakah dia akan seperti cuan atau apa? Ya, teman-teman research ya. Tapi yang memang dari dulu saya cukup tertarik dengan Star Energinya, yaitu panas bumi kan, panas bumi. Nah, ini panas bumi ini cukup unik. Karena apa? Karena memang iya mahal di awal. Mahal untuk pembuatan PLT panas buminya ya segala macam. Tapi begitu jadi itu hampir boleh dibilang free maintenance. Ya free maintenance ya. Cuman dia perlu memaintain sumur-sumur panas buminya itu agar dia bisa bertahan. Karena satu sumur panas bumi itu sebenarnya kalau maintenance-nya bagus itu bisa menghasilkan energi sampai 100 tahun. Ya, itu kurang lebih seperti itu.
Ya, nah, cuman ya itu makanya teman-teman tinggal lihat. Saya nggak menyarankan teman-teman beli di IPO-nya ya. Kita cuma nggak tahu aja akan digoreng seperti apa ya. Tapi dari sisi untuk Star Energy-nya, kita kan udah lihat kan ya, Star Energy ini udah lama banget dan akhirnya di IPO. Jadi potensi untuk si Star Energinya untuk menghasilkan sama kayak PGEO ini. Ya kenapa? Karena ya itu tadi maintenance-nya itu hampir boleh dibilang itu sangat-sangat sedikit, sangat-sangat kecil gitu dibandingkan dengan kalau PLTU yang batu bara kan lu tiap saat lu harus beli batu bara kan. Ya, nah sedangkan kalau yang panas bumi ini awalnya itu berat, awalnya itu gede ya, biaya-biaya untuk apa? Untuk pembuatannya itu gede ya, tetapi lu bisa menikmatinya itu cukup lama dengan maintenance yang kecil gitu ya. Itu makanya teman-teman lu teman-teman bisa lihat mungkin karena itulah dia valuasinya lumayan mahal ya. Tetapi ya balik lagi, valuasi itu kan sebenarnya hitungan di atas kertas. Biasanya kalau dia udah digoreng, ya euforianya yang bermain. Euforia yang bermain. Karena itulah misalnya kayak PGEO ya. Waktu IPO itu kan kita nggak lihat ya, ini masih turun nih. Yang nggak tahu nanti apakah si brand itu akan turun begini. Ya, ini teman-teman bisa lihat kan ini cuma cukup bagus. Ya, pergerakan teknikalnya. Retest, turun lagi ya, kemudian breakout, kemudian habis itu terus naik karena bursa karbon gitu ya. Nah, apakah apa brand itu bisa seperti itu ya? Tinggal kita lihat aja nanti teknikalnya akan terbentuknya seperti apa ya. Itu untuk infrastruktur. Jadi satu sektor aja sekian banyak ya. Berapa ya? 2, 4, 6, 11 ya, 11 saham kurang lebih yang teman-teman bisa perhatikan. Jadi harusnya cukup banyak lah. Cukup banyak yang bisa diperhatikan. Cuman mungkin untuk Meta, ACST, Jekon kita cenderung jualan. Yang teman-teman bisa perhatikan itu adalah Adikarya. Ya, BDKR ini kalau teman-teman mau ambil itu long ya mesti cukup sabar juga ya. Ya, kita lihat dia kalau dia ada koreksi, koreksinya di daerah yang kita mau. Nah, itu yang teman-teman tungguin, ngambilnya kurang lebih daerah situ. Haltenya ya, haltenya. Jadi nggak perlu kejar-kejaran. Kemudian dari sisi telekomunikasi yang kita lihat tuh Excel. Kemudian untuk yang panas bumi, untuk yang EBT ya, ini dua ini masih belum kita ambil si Arco sama si PGEO, kita akan tunggu dia koreksi dulu. Ya, kayak PGEO itu mungkin kita bisa tunggu ini di daerah sekitar 1150 sampai 1250. Ya, kalau untuk si Arco ya tunggu aja ini soalnya dia turunnya agak tajam. Ya mungkin karena murah kan ya. Ya lebih murah si Arco-nya itu. Ya, ini masih 730, nggak tahu nanti di daerah-daerah sekitar 660, 650 cukup kuat nggak untuk nahan dia. Ya, kalau cukup kuat, ya itu mungkin jadi area yang bisa teman-teman perhatikan. Teman-teman, saya pikir untuk hari ini cukup sampai sini dulu ya. Untuk besok, happy holiday buat teman-teman ya. Siapa tahu kejepit dilanjutin. Happy long weekend ya. Oke, ya, ya. Iya besok kalau mau ketemu di kebun melon ya Bu. Ya tapi itu melon sih lumayan lah. Oke, ya besok kita refreshing dulu. Oke, ya sampai ketemu nanti di hari Jumat mendatang. Semoga bermanfaat. Silakan dianalisa ulang. Ya oke, God bless semua. Saya izin pamit. Thank you. God bless you.